Oke, selanjutnya yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Kalau tadi titik dengan titik ya, sekarang jarak antara titik dengan garis. Nah, ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini kembali lagi ke kedudukan titik dulu ya. Kita udah belajar waktu itu. Antara titik dengan garis itu ada dua kedudukannya, ya, yaitu nih ya kedudukan minggu lalu udah belajar, yaitu kalau tidak terletak pada garis berarti terletak di luar garis. Masih ingat ya? Misal ini garis, ini titik, titik K. Ini garisnya garis A misal, ini titik P. Berarti titik K berada di garis ya, berada terletak pada garis A. Titik P terletak di luar garis A. Kan gitu ya kemarin kalau kedudukan garis. Ini adalah contoh saja. Nah, sekarang kenapa kita harus mengulang kedudukan titik? Nah, ini ada hubungannya. Kalau titik terletak pada garis, maka jarak titik P dengan garis H adalah 0. Nih, jadi ini tadi yang saya maksud ya, ini garis H, ini titik P. Titik P itu terletak pada garis H, titik Q terletak di luar garis H. Maka karena titik P terletak pada garis H, berarti jarak antara titik P dan garis H itu 0, tidak punya jarak. Jadi titik P dengan garis H tidak punya jarak atau jaraknya 0. Kenapa? Nah, karena kan titik P-nya berada pada atau terletak pada garis H. Nah, kalau yang kedua titik Q itu kan terletak di luar garis H. Maka ada jaraknya, bukan 0. Jarak titik Q ke garis H yaitu jaraknya bagaimana? Kita tinggal buat garis. Tapi buat garis tidak sembarang buat ya, tidak langsung tarik ke sana, tarik ke sini, tidak. Jadi tarik garis yang tegak lurus. Ini tanda ini bacanya adalah tegak lurus. Tarik garis yang tegak lurus terhadap garis H. Gitu. Jadi ingat kalau ada titik di luar garis dan disuruh mencari jarak titik dengan garis tersebut, kita cukup menarik garis yang tegak lurus, baru kita hitung jaraknya. Jadi bagaimana caranya? Ini berarti jarak titik Q dan titik garis H itu adalah secara tidak langsung, kalau kita di sini simbol O berarti QO. Begitu. QO sama dengan titik-titik, atau jarak titik Q ke titik O adalah berapa, begitu. Nah, contohnya ya, contohnya diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang sisi 6 cm. Tentukan jarak titik K ke garis LM ya. Jadi di sini ada segitiga, segitiganya sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti panjang kakinya sama, yaitu 6 cm. Disuruh menentukan jarak titik K ke garis LM. Titik K yang mana? Yang ini ya. Garis LM yang mana? Yang ini. Jadi kalau digambar itu ada titik K. Disuruh ini ada garis LM. Disuruh menghitung jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak titik K sama garis ini, berarti kan kita harus tarik garis. Tarik garisnya tidak boleh sembarang, yang ke sini kah, ke sini, tidak boleh. Dia harus tegak lurus. Tegak dan lurus, membentuk siku-siku. Jadi secara tidak langsung, jarak titik K ke garis LM itu adalah KO. Ya kan? Adalah KO. Nih, tegak lurus. Tegak lurus itu selalu membentuk sudut siku-siku. Ya, tegak lurus itu selalu membentuk sudut siku-siku. Nah, sehingga cara mencari KO bagaimana? Nah, pakai rumus Pitagoras. Tutup ini, perhatikan ini. Ini kan sama membagi dua segitiga. Jadi, perhatikan segitiga KOM atau KOL ya, bisa KOL saja. Cara mencari KO, KO-nya kan ini siku-siku di sini. Ingat pada Pitagoras, garis pada segitiga siku-siku, kalau pakai rumus Pitagoras, garis paling panjang itu berada di depan sudut siku-siku. Berarti KL itu paling panjang ya. Nah, berarti cara mencari KO, KO kuadrat sama dengan KL yang paling panjang dikuadratin dikurang sisi lainnya, yaitu OL dikuadratin.
Ini kalau Mbak tutup yang ini kan jadinya di sini adalah segitiga siku kan, berlaku rumus Pitagoras. Ini adalah rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Sudah, KL-nya dimasukkan 6 kuadrat dikurang OL-nya 3. Kenapa OL-nya 3? Ini kan jelas membagi 2. Membagi 2 garis LM ini kalau tegak lurus itu. Masih ingat kan belajar garis di SMP? Ada garis, terus kita bagi 2 garisnya. Caranya bagaimana bagi 2? Kita bentuk sudut siku-siku kan. Nah, jadi ini terbagi 2 dia. Dan di sini didapatkan akar 27. Ya, ini KO kuadrat, KO kuadrat, KO kuadrat. Kuadratnya dihilangkan, ruas kanan diakarkan. Seperti biasa kita pecah jadi 2. 9 kali 3. Akar 9 3, akar 3 tetap. Jadi panjang KO adalah 3 akar 3. Jadi jarak titik K yang ini dengan garis LM adalah 3 akar 3 cm. Contohnya kayak gitu. Nah, itu titik ke garis ya. Nah, sekarang kita lanjut poin yang ketiga, yaitu jarak antara titik dengan bidang. Jadi tadi titik dengan titik sudah, jarak titik ke garis sudah, sekarang jarak titik ke bidang ya. Jarak titik ke bidang. Nah, jarak antara A dan bidang alfa, ini ada titik A ya. Jarak antara titik A, ini bidang, bentuknya persegi, bidang alfa, itu sama dengan panjang ruas garis AB. Jadi ada suatu bidang, terus ada titik A di luar bidang. Bagaimana cara menentukannya? Jarak antara titik A yang di luar ini dengan bidang alfa, caranya kita tarik garis juga. Garisnya harus tegak lurus nih. Tarik garis juga harus tegak lurus selalu ya, membentuk sudut siku-siku. Kenapa? Nanti supaya bisa dikerjakan dengan rumus Pitagoras, karena Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, ini selalu berkaitan dengan segitiga siku-siku gitu. Nah, ruas garis AB ini itu tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Mau titik BK, saya ukir lagi di sini titik CK, mau titik DK, mau di sini titik EK, titik apapun yang ada di bidang alfa itu semua akan tegak lurus dengan A. Begitu. Ruas garis AB tegak lurus dengan semua garis bidang alfa. Gitu ya. Nah, namanya apa? Namanya proyeksi titik A pada bidang alfa. Jadi ruas garis AB itu bisa disebut sebagai proyeksi titik A pada bidang alfa gitu. Nah, contohnya ini ada sebuah kubus ya, sebuah kubus ABCDEFGH. Diketahui kubus ini mempunyai panjang sisi atau panjang rusuk ya, sisi atau rusuk itu 12 cm. Berarti semua 12 ya. Oke. Titik F, tentukan jarak titik F ke bidang alas. Titik F. Oke. Hijau ya. Titik F ke bidang alas. Alasnya yang mana? Alasnya kan bawah ini, ABCD. Nah, kita tarik garis. Ini sudah tarik garis ya. Ini sudah garisnya. Kenapa ini? Karena harus siku-siku. Kalau kita tarik ke sini ya miring nanti, tidak siku-siku. Siku-sikunya kan di sini. Jadi ini FB. Jadi FB itu sama halnya seperti jarak titik F ke bidang alas. Titik F ke bidang alas bawah ini itu FB. Kalau mau digambarkan dia seperti ini. Ini bidang alas yaitu bidang ABCD, dan ini ada suatu titik di luar yaitu titik F. Berarti jarak titik F ke bidang alas bagaimana? Kita tinggal tarik garis yang tegak lurus. Berarti secara tidak langsung FB itu merupakan jarak antara titik F dengan bidang jarak titik F dengan bidang alas, bidang ABCD ya, bidang ABCD gitu. Nah, berapa jaraknya? Sudah tidak usah dicari, dapat ini 12, yaitu panjang rusuknya kan 12. Selesai.
Nah, jarak titik A ke bidang CDHG. Titik A yang mana? Titik A yang ini ya. Ini titik A. Bidang CDHG, CDHG. Oh, bagian belakang ini ya. Sisi bagian belakang. Ini bidang A. Ini kalau digambar juga bisa. Seperti ini. Nih. Ini adalah CDHG ya. Ini adalah CDHG. Ya, ini adalah CDHG. Lalu ada titik A di luar sini. Gitu kan? Nah, berapakah jarak titik A ke bidang CDHG? Nah, berarti kita harus gambar atau harus tarik garis yang tegak lurus bidang ini, gitu kan? Bagaimana? Ya udah kita tarik aja, yang penting menempel. Nah,